Hari ini mari bersama-sama kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan, dan kita ambil dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara dikasih Tuhan, nanti saudara baca sampai dengan ayat yang ke-18, dan saya yakin saudara akan melihat bagaimana apa yang seharusnya kita perhatikan dan bagaimana sesuatu yang perlu kita hindari. Saudaraku dikasih Tuhan, Natal adalah berita sukacita. Natal adalah berita bagaimana Yesus datang dan menyelamatkan umat manusia. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dalam kisah Natal ini, dalam pembacaan kita ayat 16 sampai 18, kita juga tahu ada penderitaan di sana, ada pembunuhan orang-orang yang tidak berdosa, atau bisa dapat kita sebagai pembantaian anak-anak yang tidak berdosa. Saudaraku, setelah Herodes tahu bahwa orang-orang Majus itu tidak kembali datang kepadanya, kita membaca tadi Herodes memerintahkan untuk melakukan pembunuhan atas anak-anak di bawah 2 tahun. Saudaraku, hal ini bisa jadi disebabkan karena ketakutan Herodes akan datangnya seorang raja yang bisa mengambil alih kedudukannya, yang bisa mengambil alih posisinya, dan dia akhirnya berusaha untuk menyingkirkan yang bisa menjadi rivalnya atau yang bisa membuat dia kehilangan posisi atau tahta. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk mengejar dan mempertahankan tahta, untuk mengejar dan mempertahankan harta, seringkali orang dapat melakukan segala cara untuk dapat tahta itu, untuk dapat harta itu. Dan Herodes melakukan itu. Dia tidak peduli, dia mengorbankan anak-anak di bawah 2 tahun. Saudaraku, mereka seringkali ketika kita hanya mengejar pada harta dan tahta, kadang-kadang mereka rela mengorbankan orang lain. Mereka rela melakukan sebuah pembunuhan. Mereka rela untuk melakukan kejahatan. Mereka rela bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Saudaraku, hari ini ketika kita membaca kisah ini, Allah tidak pernah menghalangi atau melarang kita kaya. Allah ingin saudara dan saya diberkati. Allah ingin saudara dan saya menikmati kekayaan dunia ini, hidup di dalamnya dan menjadi berkat buat orang lain. Tetapi dapatkan itu dengan cara yang benar, dapatkan itu dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kedudukan, posisi itu menjadi alat untuk kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, mari melalui kisah ini kita mau belajar bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang besar dengan cara yang benar, cara yang seperti firman Tuhan. Jangan biarkan kita dikuasai oleh ketakutan, jangan dibiarkan kita dikuasai oleh iri hati, jangan dibiarkan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan biarkan kita takut akan kehilangan harta dan posisi, sehingga dengan segala cara kita mempertahankannya. Saudaraku, Allah berbicara melalui Rasul Paulus dan disampaikan kepada Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan mereka menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudaraku, Allah ingin mengalirkan berkat-Nya buat saudara, mempercayakan sesuatu yang besar untuk saudara pakai, untuk perlebaran kerajaan Allah, untuk kau pakai untuk memberkati keluargamu, untuk kau pakai menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Tetapi
Jangan biarkan engkau mengejar tahta, mengejar posisi, mengejar harta dengan cara yang tidak benar. Izinkan Tuhan menguasai hidupmu dan nikmati hubungan bersama dengan Tuhan. Dan jangan biarkan kau kehilangan sesuatu yang sangat-sangat indah. Sesuatu yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita dari Allah, keselamatan dari Allah. Dan engkau buang, hanya engkau inginkan harta kekayaan duniawi. Saudara dikasih Tuhan, dalam perayaan Natal kali ini, biarlah kerendahan hati ada dalam hati saudara dan saya. Dan tetap melakukan cara-cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.